Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Kau sangat mengasihi setiap kami. Bahkan kasih-Mu yang terbesar itu boleh Engkau nyatakan dengan menyelamatkan setiap kami dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu itu. Dan saat ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, kami mau datang mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menolong setiap kami, rapi akan pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, sehingga Tuhan apa yang boleh kami dengarkan saat ini ya Tuhan, sungguh boleh dapat kami hidupi dalam kehidupan kami. Sungguh boleh dapat mengubah akan kehidupan kami. Tolonglah Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Bila Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu ini sehingga boleh dapat menyampaikan akan isi hati-Mu bagi setiap kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan kembali berikan bagi setiap kita. Untuk boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Untuk boleh menikmati akan persekutuan bersama. Dan terlebih kita boleh dapat kesempatan untuk boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga boleh bersyukur kalau Tuhan sudah boleh menyertai kita. Dan kita sudah boleh memasuki di minggu Prapaskah yang pertama. Kita akan bersama-sama merenungkan di Minggu Prapaskah ini sebuah tema, yakni mewaspadai jebakan. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang mendasari akan perenungan kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-31. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-31. Jikalau sudah Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi setiap kita. Mari kita boleh memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 hingga 31. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu pergilah dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata kepada yang lain, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-lakinya, atau saudara perempuan, atau ibu atau ayah, atau anak-anak dan ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.
Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada tahun 2024 mungkin kita pernah mengingat ya, ada sebuah program yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta ya, bernama Petir, Penghuni Terakhir. Ya, mungkin kita sering menontonnya atau bahkan mungkin juga menjadi program reality show terfavorit keluarga. Jadi pada saat acara puncaknya setiap Sabtu gitu ya, atau setiap Sabtu malam gitu kan ya, semua pada berkumpul untuk menyaksikan program ini karena ini jadi program favorit keluarga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam program ini pesertanya ini akan mengikuti audisi ya. Mereka akan mengikuti audisi dari berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Mereka akan melewati tahap demi tahap. Dari ribuan orang akan terpilih sekitar 20 orang. Dan akan menjalani sebuah kehidupan bersama ya. Lebih dari 100 hari Bapak Ibu. 100 hari di sebuah rumah yang diisolasi. Jadi mereka tidak boleh membawa gadget, mereka tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar, mereka tidak melakukan kegiatan apapun di luar, mereka hanya ada dalam sebuah rumah ya selama 100 hari bersama dengan 20 orang ya, di mana gerak-gerik mereka itu diawasi oleh kamera gitu ya Bapak Ibu. Mereka dipastikan mereka tidak kemana-mana dan mereka selalu direkam ya, karena memang ini sebuah program TV Bapak Ibu. Nah, setiap minggunya Bapak Ibu mereka akan melakukan permainan gitu kan. Dalam hari-harinya ada permainan demi permainan yang dilakukan untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi bos ya, akan jadi bos. Ada yang akan menjadi pemegang kunci dan siapa juga nanti yang akan menjadi seorang asisten rumah tangga. Jadi mereka benar-benar melakukan semua kegiatan itu. Kemudian pada hari Sabtu malam ya, mereka akan melakukan malam ekstradisi, malam penentuan. Jadi yang tadi punya privilege jadi bos, yang jadi pemegang kunci, dia punya hak untuk memulangkan salah satu pesaingnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk mengikuti acara ini karena harus terisolasi ya, maka tentu pekerjaan, keluarga, dan banyak hal itu harus ditinggalkan dan dikorbankan. Dan kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu, apa sih yang membuat pada akhirnya ada aja orang yang mau mengikuti acara ini? Apa yang pada akhirnya membuat orang mau untuk meninggalkan profesi mereka, pekerjaan mereka demi mengikuti acara ini Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu, karena hadiah. Hadiah yang dijanjikan itu Bapak Ibu adalah sebesar 1,25 miliar. Fantastis bukan Bapak Ibu? Sangat banyak ya. Pada zaman itu tahun 2004 itu, wah saya pikir itu satu nominal yang sangat besar ya Bapak Ibu. Sehingga banyak orang mau berbondong-bondong untuk mengikuti acara tersebut. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya bagi setiap kita, kalau seandainya kita punya kesempatan untuk mengikuti audisi tersebut Bapak Ibu, maukah kita meninggalkan pekerjaan kita, kenyamanan kita, hidup bersama dengan 19 orang lainnya dalam sebuah rumah di mana gerak-gerik kita dipantau sepanjang hari, terisolasi demi angka fantastis 1,25 miliar Bapak Ibu. Adakah kita mau bersedia mengikutinya? Kayaknya ada yang senyum-senyum gitu kan. Kayaknya mulai menandakan kayaknya mungkin gitu kan ya. Mungkin saja. Atau enggak, paling tidak kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, ada saja orang yang pada akhirnya mau melakukannya. Terlihat dari audisi tahun ke tahun Bapak Ibu mengalami peningkatan. Karena ada banyak antusiasme yang mau merebut atau yang mendapatkan 1,25 miliar itu Bapak Ibu ya. Meskipun harus mengorbankan pekerjaan, mungkin ya kalau audisi itu mungkin berjam-jam, berhari-hari gitu kan ya. Harus mengorbankan segalanya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagi sesuatu yang ditawarkan dalam dunia ini, banyak orang atau juga mungkin kita dengan mudah mau mengambilnya. Dan bersedia dengan mengambil segala konsekuensi yang ada. Lantas bagaimana Bapak Ibu dengan apa yang ditawarkan Tuhan bagi kita?
yakni kehidupan yang kekal. Adakah antusiasme yang sama yang kita tunjukkan pada hal ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai murid Kristus yang sejati, peroleh hidup yang kekal adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Untuk itu dibutuhkan sebuah komitmen yang total untuk percaya secara penuh dalam pengikutan kita kepada Tuhan dan melepaskan segala kemelekatan dan ikatan dalam diri kita yang terkadang seringkali menjebak kita dalam kita mengikuti Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca tadi adalah sebuah kisah tentang seseorang yang mengejar-ngejar Tuhan Yesus untuk mengetahui apa sih yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Menariknya Bapak Ibu, di dalam 3 Injil yang kita miliki, Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas, itu memberikan penggambaran yang masing-masing berbeda tapi memberikan satu bentuk keterhubungan ya, sangat melengkapi Bapak Ibu. Di mana kalau kita lihat di dalam Markus tidak terlalu banyak yang diberikan, hanya sekedar mengatakan bahwa orang ini kaya. Sedangkan kalau kita melihat dalam Injil Matius, dia katakan bahwa orang ini seorang yang muda, dia seorang pemuda. Sedangkan Lukas itu menambahkan keterangan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Jadi kalau mau digabung adalah dia adalah seorang muda dan pemimpin, atau seorang pemimpin muda yang kaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita bisa katakan bahwa orang ini bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu. Dia cerdas karena dia adalah seorang pemimpin. Dia sukses karena dia adalah seorang yang kaya. Antusias terhadap hal-hal rohani. Cukup rendah hati karena dikatakan di sini bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertelut di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu bisa dikatakan hidupnya inilah hidup yang sudah sangat komplit Bapak Ibu. Tapi di sini dia merasa masih ada ganjalan di dalam urusan kerohaniannya. Khususnya terhadap hidup yang kekal dan ia dengan serius mau mendapat jawabannya. Maka dari itu Bapak Ibu dia datang, dia berlutut di hadapan Tuhan, kemudian dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Tuhan menjawab bahwa, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Yesus tidak langsung masuk kepada inti, menjawab pada inti pertanyaan dari orang tersebut. Tapi kita melihat bahwa Tuhan justru bertanya bahwa, "Mengapa kamu sebut aku baik? Mengapa kamu menyebut baik?" Di sini Tuhan Yesus sedikit mendapat insting gitu kan ya. Dia melihat ada sesuatu yang tidak beres gitu kan ya. Dia mengindikasi ya bahwa ternyata orang ini ternyata tidak mengenal Yesus dengan baik Bapak Ibu ya. Orang ini rupanya hanya mengetahui bahwa Yesus itu adalah seorang guru dan berdasarkan apa yang telah Yesus ajarkan sebelumnya, apa yang telah dia lakukan, reputasi yang Yesus dapatkan. Jadi pada akhirnya orang ini berkesimpulan bahwa dia yakin bahwa seperti orang lain pada umumnya, bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang diutus oleh Tuhan. Dan oleh karena itu maka predikat baik itu harus diberikan kepadanya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang percaya dan mungkin juga termaksud kita Bapak Ibu datang kepada Yesus. Ya, dia orang yang tepat. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu dengan tepat siapa Yesus itu. Kenapa kita datang kepada Yesus? Oh, karena dia buat mujizat. Karena Yesus itu ya memberi kita berkat. Dia yang membereskan masalah rumah tangga saya, masalah pekerjaan saya. Ada juga Bapak Ibu yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak dengan sikap yang tepat. Ya, sebut Yesus Tuhan tepat, tetapi memiliki sikap yang tidak tepat. Bapak Ibu, kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, logikanya berarti kita adalah hamba. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah hambanya. Tetapi Bapak Ibu, sering kali yang terjadi adalah terbalik Bapak Ibu. Sikap kita cenderung mau menjadi tuannya ketimbang menjadi hambanya. Yesuslah yang justru menjadi hambanya. Kitalah yang memerintah Tuhan. Tuhan saya mau ini. Tuhan kenapa ini kok begini. Tuhan please ayo cepat. Kita meminta segala sesuatu. Memerintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memerintah kita. Ketika Tuhan meminta kita untuk taat kepada perintahnya. Taat pada kehendaknya. Kita pun menolak. Jadi betulkah kita percaya
pada Yesus yang adalah Tuhan. Bapak Ibu, orang ini datang kepada orang yang tepat, pada Yesus. Tapi sayangnya dia tidak tahu dengan tepat siapa Yesus itu. Baginya Yesus hanya sebagai seorang yang baik, seorang guru yang baik, dan tidak lebih dari itu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu ada pandangan yang lain yang cukup menarik juga Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan bahwa mengapa kamu sebut aku baik? Rupa-rupanya Tuhan pun juga menyadari bahwa perkataan orang ini yang mengatakan bahwa guru yang baik, sebenarnya dia mau mengindikasikan bahwa sebenarnya dirinya pun juga baik Bapak Ibu. Dia juga mau mengatakan bahwa orang itu tuh baik. Makanya sehingga Yesus mengatakan bahwa tidak ada satupun yang baik Bapak Ibu selain Allah saja. Dia memiliki sikap bahwa dia itu baik. Makanya dia ngomong Tuhan itu baik. Karena dia merasa bahwa dia baik. Makanya dia mau mengatakan Yesus itu adalah baik. Nah itu akan terlihat Bapak Ibu ya. Makanya Tuhan akan mengupas, Tuhan mau menyadarkan dia bahwa sebelum Tuhan memberikan bahwa kamu akan memperoleh hidup kekal, Tuhan mau bongkar terlebih dahulu bahwa oke, kamu bilang kamu baik. Tapi sekarang coba kita lihat. Kita lihat Bapak Ibu. Makanya di sini Tuhan Yesus menjawab dia dengan memberikan 5 peraturan atau hukum Taurat yang memang pada waktu itu menjadi pegangan orang-orang Yahudi. Ya Tuhan mengatakan bahwa jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh dan lain sebagainya. Yang mana itu Tuhan memberikan 5 bagian terakhir ya Bapak Ibu dari hukum Taurat ya. Namun apakah jawabnya dia Bapak Ibu? Setelah Tuhan mengatakan bahwa kamu ini, karena dia mengatakan bahwa dia baik Bapak Ibu. Karena dia mengatakan dia baik makanya dia jawabnya apa? Tuhan, Guru, saya itu sudah melakukan itu semuanya dari waktu masih muda. Semuanya telah aku turuti sejak sejak aku muda. Bahkan dalam Injil Matius Bapak Ibu kalau kita melihat dia lanjutkan dengan sebuah frasa, apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Ya Bapak Ibu, sungguh luar biasa Bapak Ibu orang ini ya. Tidak hanya sekedar mengerti Taurat tapi benar-benar menjaganya ya dengan ketat terhadap hukum-hukum tersebut. Dari apa yang disaksikan dalam bagian ini. Tapi apakah Yesus terkejut dengan jawaban orang muda tersebut Bapak Ibu? Sama sekali tidak. Yesus malahan memandang dia dan memberikan sebuah bentuk belas kasih. Menaruh kasih kepada dia. Tuhan tidak ada koreksi, Tuhan tidak ada penolakan ketika dia ngomong bahwa saya sudah melakukannya. Dan bisa jadi ini mengindikasikan bahwa benar dia melakukannya Bapak Ibu. Tapi apakah demikian Bapak Ibu? Tapi kemudian Yesus melanjutkan pertanyaannya lagi. Nah ini sampai pada intinya ya. Dan hal ini mengejutkan dari orang tersebut. Dan bahkan dikatakan bahwa dia menjadi sedih. Yesus berkata bahwa masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Jawaban dari Yesus ini sontak menyejutkan orang tersebut. Dia menjadi kecewa, dia sedih. Kemudian dia meninggalkan Yesus. Mengapa dia meninggalkan Yesus Bapak Ibu? Ini juga menarik Bapak Ibu. Bukankah di awal Bapak Ibu dia datang dengan tulus ya. Dia berlari Bapak Ibu. Kalau dia berlari mengejar itu kan berarti ada sebuah antusiasme yang sangat tinggi gitu kan ya. Bahkan dia berlutut gitu kan ya. Ada sikap hormat. Namun dicatat di bagian terakhir ini ya Bapak Ibu. Dia sedih. Dia meninggalkan Yesus. Dengan sebab karena hartanya sangat banyak. Ia tidak sanggup melepaskannya demi mengikut Tuhan. Ia menyadari bahwa menerima panggilan Tuhan akan menjauhkan dirinya dari apa yang menjadi kesenangannya. Rupa-rupanya Bapak Ibu rasa percaya diri di awal tadi ya Bapak Ibu. Bahwa saya sudah melakukannya semuanya Tuhan. Ternyata dia melewati Bapak Ibu. Satu hal
Ketika dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan semuanya. Tapi dia melupakan hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Rupa-rupanya harta kekayaannya telah menjadi Tuhan dan pusat dari segalanya dalam kehidupannya. Dia boleh bangga dia orang yang baik. Tetapi dalam penyembahannya kepada Tuhan, dia tidak mengutamakan Tuhan. Justru dia mengutamakan apa yang menjadi harta miliknya. Orang ini terlanjur mencintai hartanya lebih daripada pencariannya akan hidup yang kekal. Ada sebuah dilema yang dihadapi oleh orang kaya ini. Apakah harta yang ia miliki atau hidup kekal yang harus dia kejar? Padahal Bapak Ibu, ia sudah dekat dengan kerajaan Allah. Hidup yang kekal yang dicarinya dan yang diinginkan tersebut. Tapi karena banyaknya harta yang ia miliki, ia tidak mau memberikan dirinya untuk menerima panggilan Tuhan dan mengikutinya. Ia pun lebih memilih meninggalkan Yesus. Meninggalkan kerajaan Allah yang ia inginkan itu demi hartanya. Kalaupun dia mau ikut, mungkin dia mau kompromi sama Tuhan. Ya Tuhan, saya juga mau ikut, saya mau kerajaan Allah, saya mau dapat kehidupan yang kekal, tapi saya juga mau hartanya Tuhan. Ya. Jelas Bapak Ibu, ini tidak bisa Bapak Ibu. Matius 6 ayat 24 berkata bahwa Yesus mengajarkan bahwa tidak dapat seorang itu mengabdi kepada dua tuan Bapak Ibu. Karena ketika kita mengabdi kepada dua tuan Bapak Ibu, maka pasti akan membuat kita lebih setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Dan jika jadi kalau misalnya kita memilih untuk mengikut Tuhan Bapak Ibu, mau memperoleh hidup yang kekal, ya tinggalkanlah apa yang menjadi berhalamu. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Tidak bisa keduanya. Hal inilah yang tentunya dialami oleh orang kaya tadi. Dia tidak mau melepaskan apa yang menjadi penghalang utamanya untuk menjadi pengikut Kristus. Karena dia sadar bahwa dia lebih menginginkan akan harta dan dunia ini. Dia tidak sadar Bapak Ibu bahwa hartanya sedang mencekiknya, membinasakannya karena dia telah memberhalakan akan hal tersebut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sebagai murid Kristus. Dalam pengikutan kita kepada Tuhan untuk memperolehkan hidup yang kekal. Apakah saat ini kita sudah betul-betul menjadikan Tuhan sebagai tujuan utama, menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita? Apakah benar kita sungguh-sungguh menginginkan akan hidup yang kekal Bapak Ibu? Dan untuk itu Bapak Ibu, sudahkah dengan totalitas kita melepaskan segala sesuatu yang melekat, yang menghalangi akan kita untuk mengikuti Tuhan dengan kesungguhan hati? Ataukah Bapak Ibu pertanyaannya bagi kita, jangan-jangan selama ini kita tengah hidup dengan permasalahan seperti yang terjadi oleh orang tadi. Masih banyak hal dalam hati kita yang lebih menarik Bapak Ibu. Ada banyak hal yang lebih kita ingini, kita ingin nikmati ketimbang pengikutan kita kepada Tuhan. Susah bagi kita untuk melepaskannya Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang harta. Mungkin dalam konteks ini Bapak Ibu, karena yang menjadi berhalanya, yang menjadi sesuatu yang mengikat dirinya adalah harta Bapak Ibu. Kalau kita melihat Abraham Bapak Ibu, ketika Tuhan mau mengangkat dia kalau Tuhan bilang suruh jualah hartamu, Abraham mah gampang. Abraham orang kaya Bapak Ibu. Tapi ternyata yang menjadi intinya adalah anaknya Bapak Ibu. Dalam konteks ini memang orang ini berbicara tentang harta karena berhalanya adalah harta. Tapi juga Bapak Ibu ada banyak hal dalam diri kita yang tentu bisa menjadi menguasai kita. Yang membuat kita pada akhirnya meninggalkan atau menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan hal itu mungkin tanpa kita sadari Bapak Ibu. Bisa jadi pekerjaan kita, keluarga kita, jabatan kita, kebanggaan diri kita, pelayanan kita.
tanpa kita sadari Bapak Ibu, mungkin menjadi sesuatu yang ternyata sangat melekat dalam diri kita. Sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa kita baik-baik saja. Kita hidup di dalam dunia pelayanan. Tapi fokus utama kita apa Bapak Ibu? Memuaskan diri kita. Ataukah kita mengejar kemuliaan Tuhan? Mungkin kita merasa bahwa saya baik dalam keluarga. Bahkan mencintai sekali dengan keluarga. Tapikah jikalau keluarga pada akhirnya mengambil alih posisi Tuhan dalam diri kita, itu perlu kita waspadai Bapak Ibu. Hal itu Bapak Ibu, hal yang demikian begitu indah, sangat dekat dengan kita, terlihat wajar, namun menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Sama seperti anak orang muda tadi. Merasa bahwa wah saya sudah melakukan kebaikan, saya orang kaya. Karena pada waktu itu orang kaya itu identik ya Bapak Ibu dengan orang yang diperkenan Tuhan. Jadi dia merasa bahwa dia baik itu ya karena salah satunya adalah karena dia merasa bahwa orang kaya itu orang yang diperkenan Tuhan. Saya punya uang untuk memberi sedekah. Saya punya uang untuk kalau berdosa ada uang untuk beli kambing domba untuk pada akhirnya memberikan penebusan. Tapi bukan itu utamanya. Di manakah hatimu berada? Apakah untuk Tuhan? Maukah kita melepaskannya Bapak Ibu? Sebab Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah harus sanggup melepaskan segala sesuatu yang paling melekat di dalam diri kita dan memilih untuk mengikut Tuhan. Karena logikanya Bapak Ibu, kalau terlalu banyak diri kita ini, hati kita ini diisi dengan hal-hal yang hanya memuaskan diri kita, maka tidak ada lagi tempat kuasa anugerah Allah itu bekerja dalam diri kita. Karena semua dalam diri kita tuh fokusnya apa? Harta kita, kebanggaan kita, segalanya dalam diri kita. Lantas di mana Tuhan dalam diri kita? Kalau Tuhan tidak dalam diri kita, bagaimana Dia berkuasa atas hidup kita Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu dalam perikop sebelumnya Yesus mengasosiasikan sikap untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan sikap seperti apa? Seperti seorang anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil di sini nih mungkin kita karena sering melihat gambar-gambar pada umumnya lukisan-lukisan itu kan melihat anak ya anak-anak usia 5 tahun ke atas. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu kalau kita melihat di sini adalah infant Bapak Ibu. Anak-anak ini nih bayi Bapak Ibu. Bayi. Di mana mereka itu datang dengan tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Apa yang bisa mereka lakukan Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa mereka banggakan. Tidak ada yang bisa mereka bawa satupun. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mereka banggakan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka bisa menerima Tuhan. Bapak Ibu, sangat sulit sekali untuk orang yang terlalu punya banyak. Untuk mengerti apa itu anugerah dan kasih karunia. Karena kita orang yang demikian, orang yang merasa bahwa saya sudah punya segalanya. Saya sudah punya baik itu kebaikan, baik itu segala macamnya. Saya sudah punya. Sehingga kita tidak mudah untuk mengerti akan anugerah dan kasih karunia. Tidak ada lagi tempat bagi Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, jika kita benar-benar ingin memperoleh hidup kekal, maka hidup kekal itulah harus menjadi perhatian utama kita Bapak Ibu. Dan kita akan rela melepaskan apapun demi untuk memilikinya. Kita rela meninggalkan semua apa yang menjadi berhala dalam diri kita. Demi mengikut Yesus. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa Tuhan bilang pergilah, jualah, tinggalkan semuanya. Maka pada akhirnya kita bilang oh berarti Tuhan suruh kita jadi orang miskin gitu kan. Jual semua yang dimiliki, berikan kepada orang lain. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau itu sudah mengambil posisi Tuhan dalam diri kita, lepaskanlah. Tuhan mau mengatakan bahwa kita harusnya menganggap semua harta benda yang kita miliki, semua kebanggaan yang kita miliki, semua apa yang kita rasa sangat indah bagi kita itu Bapak Ibu, yang kita miliki itu sebagai milik Tuhan. Yang Tuhan berikan untuk memelihara kehidupan kita. Dan sudah seharusnya bahwa pemberian Tuhan itu juga harus digunakan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan.
Bapak Ibu, Tuhan rindu ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Kita rela melepaskan segala hal yang menjadi kebanggaan diri kita. Melepaskan hal-hal yang dapat menjadi penghalang kita bagi Tuhan untuk mengikutinya. Memang Bapak Ibu, memiliki hal yang dapat kita banggakan adalah sesuatu yang baik. Entah itu prestasi kita, kekayaan kita, jabatan kita. Untuk anak-anak muda mungkin pasangan hidup adalah suatu hal yang baik. Tapi ketika semua menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus, Tuhan memanggil dan mengajak setiap kita, lepaskanlah. Lepaskanlah. Serahkanlah dirimu seutuhnya kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah yang besar itu. Arsius Paul berkata, kekayaan yang telah diberkati oleh Tuhan kepada kita dapat menjadi jerat bagi kita. Jadi kita perlu Bapak Ibu sesekali memikirkan dan mencermati di mana hati kita berada. Hal yang paling mudah Bapak Ibu untuk menguji kita di mana hati kita berada. Apakah kita sungguh-sungguh betul mengutamakan Tuhan adalah bagaimana ketika respon kita ketika semuanya diambil daripada kita. Ketika harta itu diambil daripada kita. Ketika kebanggaan itu diambil daripada kita. Bagaimana respon kita? Adakah kita masih tetap mau mengikuti Tuhan? Mungkin kita khawatir ketika kita melepaskan semuanya untuk mengikuti Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, Petrus pun juga mengatakan dalam ayat ke-28 bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Tidak sama seperti orang yang tadi. Tapi Tuhan membalasnya dengan memberikan sebuah janji Bapak Ibu. Bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh murid-muridnya tidak sia-sia. Bahwa mereka yang telah melepaskan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Ini janji kekekalan bagi setiap murid-muridnya dan juga bagi setiap kita. Bahwa akan menerima upah yang besar meskipun mengalami pergumulan yang tidak mengenakan. Mungkin ketika mengikut Tuhan, melepaskan sesuatu bukan hal yang enak bagi setiap kita. Bukan hal yang mudah bagi setiap kita. Tapi ingatlah akan janji Tuhan yang kekal itu. Bahwa Dia akan memberikan upah yang besar. Bahkan hidup yang kekal. Bapak Ibu, janji ini bukan hanya bagi murid-muridnya, bukan hanya bagi Petrus saat itu. Tapi juga berlaku bagi setiap kita yang memutuskan untuk mengikutinya. Bapak Ibu setelah melihat respon ini Bapak Ibu, Yesus kemudian berkata bahwa alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Ya benar ya, dari gambaran tulis adalah demikian. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah Bapak Ibu. Yesus akan mau menekankan bahwa biaya untuk menjadi muridnya itu sangat mahal. Dan kerajaan Allah itu sangat mustahil, mahal dan mustahil. Dibutuhkan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sulit dan mustahil itu bagi mereka yang memiliki banyak hal di dunia ini. Baik secara materi maupun moral. Karena godaannya adalah untuk lebih percaya diri. Itu bukan kepada Allah. Tapi lebih kepada diri sendiri. Lebih terikat pada dunia dibanding bergantung pada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dalam hal ini Tuhan mengatakan bahwa ada harta di sana, ada harta di sini. Kalau kamu melekatkan hartamu adalah di dalam dunia ini, maka tentu hatimu pasti akan lebih ke dunia ini. Kalau memang hatimu melekat pada harta di sorga, akan hidup yang kekal, maka tentu hidupmu juga akan ke sana. Sehingga orang yang demikian Bapak Ibu mustahil untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Daripada memasukkan unta melalui lubang jarum. Mendengar itu Bapak Ibu, mungkin kita pun juga kaget. Murid-murid pun juga kaget Bapak Ibu ya. Kalau begitu siapakah yang akan diselamatkan? Kalau orang kaya saja susah, bagaimana mereka yang mungkin hidupnya pas-pasan? Kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Maka Yesus menjawab dengan tegas bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah.
Ini hal yang paling luar biasa Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa keselamatan berasal dari anugerah. Dan kehendak Allah semata, tidak bergantung kepada manusia. Kekayaanmu, kebanggaanmu, pendidikanmu yang tinggi, tidak Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Manusia jelas tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu mustahil. Apalagi mereka yang bergantung hanya kepada kekayaan dan kekuatan duniawi. Sangat sulit untuk mencapai keselamatan dan masuk kerajaan Allah. Namun Yesus ingin menyatakan bahwa dalam kuasa dan kehendak Allah, oleh anugerahnya, segala sesuatu mungkin Bapak Ibu. Manusia tidak mungkin untuk dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena Bapak Ibu, kita mau buat sebagaimanapun yang baik, semuanya itu dianggap Tuhan sesuatu hal yang berdosa. Karena natur keberdosaan kita. Manusia mungkin merasa sulit ataupun bahkan tidak mungkin untuk mencapai keselamatan. Tapi Allah memiliki kuasa Bapak Ibu untuk mengubah hati dan keadaan manusia. Sehingga mereka dapat mengalami keselamatan. Allah dapat memberi hati yang baru dan memampukan kita untuk mempercayainya sepenuhnya. Dia dapat mengambil hati yang mencintai dunia dan hal-hal duniawi dan menggantikannya dengan kesetiaan kepadanya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesadaran seperti itu dan itulah anugerah Tuhan. Itulah yang dialami Sakeus Bapak Ibu. Dia kaya, ya. Tapi Tuhan mengubah hatinya, merubah akan fokus pemikirannya. Dia tidak menganggap bahwa kekayaannya dapat menyelamatkan dia. Namun justru apa? Dia dengan radikal melepaskan semuanya itu dan dia bagikan kepada orang banyak. Bapak Ibu, orang yang terlalu banyak punya dalam hidupnya, kalau tidak diberikan anugerah Tuhan, bisa rentan dalam kejatuhan. Tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun dan juga dari Tuhan. Tidak ada kebergantungan, tidak ada kerendahan hati, tidak ada hati yang siap untuk menerima. Tidak ada, karena semuanya dia merasa dia punyai. Sampai merasa mampu kecuali Tuhan yang memberikan anugerah kepada dia. Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam diri orang-orang yang demikian? John MacArthur berkata bahwa lihatlah, ini adalah mujizat ilahi yang Tuhan lakukan atas kehendaknya sendiri. Bukan atas kehendak daging atau kehendak manusia. Melainkan atas kehendak Tuhan. Yang Anda dapat lakukan sebagai orang berdosa adalah jika Anda berada titik di mana Anda ingin bertobat dan diselamatkan. Di mana Anda menginginkan kehidupan yang kekal. Di mana Anda tahu bahwa Anda adalah seorang pelanggar hukum. Dan Anda ingin diselamatkan dari penghakiman yang kekal. Dan Anda menginginkannya untuk memasuki kerajaan Tuhan. Dan meninggalkan kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Yang bisa Anda lakukan hanyalah berseru kepada Tuhan. Dan bertanya kepadanya, apakah dia mau bermurah hati dan menyelamatkan kita. Karena itulah yang akan dilakukannya bagi setiap kita. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah kita perlu senantiasa percaya dan bergantung kepada Allah. Di tengah pergumulan kita yang mungkin menarik diri kita antara kesetiaan kita di hadapan Tuhan atau mengikuti apa yang menjadi berhala diri kita. Untuk itu bergantunglah kepada Tuhan. Berharap kepada belas kasihan Tuhan. Hidupilah anugerah Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Kalau sulit kita bergumul dengan antara Tuhan dan apa yang menjadi keinginan kita. Ingatlah akan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Itulah seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Biarkan saat ini Tuhan bekerja dalam diri kita semaksimal mungkin. Dan itu bisa terjadi kalau kita benar-benar menyerahkan diri kita. Menarik fokus kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapapun yang benar-benar ingin mewarisi akan kerajaan Allah,
mewarisi hidup yang kekal, harus bebas batin dari dominasi kesombongan. Keyakinan terhadap kebaikan dan akan kehidupan moralnya. Ilusi kebenaran. Harus rela memutuskan kepercayaan dirinya, keluarganya, kesenangannya, kekayaannya, segala berhala harus mau kita lepaskan dan mengakui perdosaan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Bersedia adalah syarat Bapak Ibu. Bersedia adalah syarat Allah bagi kita orang berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia melepaskan dan mengikuti Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau berfokus kepada Tuhan? Jika ya, maka kita perlu berseru kepada Tuhan dengan hati yang rela dan dengan kuasa daripada Tuhan yang sudah bekerja dalam diri kita untuk pada akhirnya kita bersedia di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa akan mendengar dan menjawab serta memberikan kita kesempatan untuk datang dan hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap kami, pribadi-pribadi yang mungkin masih banyak hal yang di dalam kehidupan kami lebih banyak mendominasi dan menguasai akan diri kami, ketimbang memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Begitu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur ketika Engkau boleh menyatakan firman-Mu bagi kami untuk kembali mengingatkan akan hal ini. Pimpin kami selalu ya Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.